Saya mengatakan komunisme itu sudah bangkrut. Sebagai ideologi, dia nggak bisa menjawab tantangan. Itu penjelasannya kenapa Uni Soviet bubar. Di Cina itu juga komunisme tidak laku lagi. Cuman ada bedanya. Rusia itu tidak sepintar Cina. Cina belajar dari Rusia. Dengan membubarkan Partai Komunis Uni Soviet, maka alat kontrol Putin, sekarang diktatornya namanya Putin, itu tidak ada. Di Cina Partai Komunis dipelihara. Ideologinya tidak. Ingat kata Deng Xiaoping, tidak penting kucing itu hitam atau putih. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Karena sudah dapat perintah boleh menangkap tikus cara apapun. Anda lihat Cina berkembang. Saya ke Rusia, saya ke berapa hari di Moskow, berapa hari di Leningrad, yang sekarang namanya Petersburg. Itu komunis, sudah tidak ada. Itu bukan hanya karena barang-barang di toko-toko, itu barang-barang kapitalis. Yang dulu ada, hanya boleh dibeli oleh pejabat partai dengan hard currency. Sekarang luar biasa, apa aja bisa Anda beli. Dan orang Rusia kan sekarang jauh lebih makmur dibanding di zaman komunis. Cina juga begitu. Yang kita bicarakan itu kan komunisme yang kita bayangkan dulu dipimpin oleh almarhum D.N. Aidit. Partai komunis seperti itu tidak zamannya lagi. Jadi kalau kita bilang PKI akan bangkit, saya nggak yakin. Tapi kenapa soal itu dibicarakan orang? Soal sejarah. Apa itu? Itu bisa Anda lihat dari pernyataan Ripka Ciptaning. Itu kan dendam. Dia distigmatisasi, bapaknya, keluarganya, teman-temannya. Itu kan dendam. Mereka cari kesempatan dong untuk balas dendam. Itu kan manusiawi. Mereka lihat siapa yang terlibat dalam menganiaya keluarganya. Itu ada dua yang mereka identifikasi. Salah satunya disebutkan oleh Ripka Ciptaning itu adalah TNI. Tapi kalau Anda perhatikan di dalam masyarakat, sebenarnya mereka musuhi adalah TNI dan Islam. Karena Islam itu mendukung berdirinya Orde Baru dan melawan komunis. Nah, ini persoalan yang meresahkan orang. Karena seperti dikatakan oleh Ripka Ciptaning, ada banyak anak-anak PKI di PDIP. Ya. Nah, kalau dia banyak di PDIP, buktinya salah satu contohnya Ripka Ciptaning itu di dalam wawancaranya menyebut dia pengurus PDIP Jawa Barat. Itu sekian tahun lalu. Dia belum anggota DPR. Artinya kalau dulu dia menyebut 20 juta atau 15 juta, hampir 20 tahun kemudian sudah berapa banyak anak-anak PKI itu. Tapi itu kan bisa dimobilisasi. Lu bapakmu dulu dibunuh. Ini begini. Kita let's do something. Itu yang ditakutkan orang. Sebab ini yang terancam bukan TNI dan Islam, Republik Indonesia. Sebab kalau ini bergerak, maka banyak reaksi, ribut lagi Indonesia. Itu yang ditakutkan orang. Nah, diperlukan pemerintah yang kuat, pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang tahu sejarah untuk mengelola potensi konflik ini. Itu kalau kita bicara mengenai komunisme itu. Pihak lain, orang-orang yang dulu melawan PKI, apakah Angkatan Darat maupun tokoh-tokoh Islam, itu juga ketakutan bahwa mereka jadi sasaran balas dendam. Nah, ini yang menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Tiap pagi saya itu membuka WA saya itu. Ya, terasa betul dan menakutkan. Makin lama makin tegang. Ada gambar tadi saya dapat, WA masuk, ada seorang tokoh yang dianggap mungkin bukan PKI tapi apa begitu, ikut saya. Itu ada gambar dia mula-mula utuh. Gambar kedua ada orang berdiri tidak kelihatan mukanya.
pedang, pegang pedang, dan kepala orang yang tadi muncul itu sudah copot dan banjir darah. Ini kan mengerikan. Jadi saya ini tidak dalam posisi anti itu, pro ini dan sebagainya. Yang saya pikirkan keselamatan Republik ini. Dan itu orang seperti saya tidak bisa berbuat banyak. Ya paling berkoar-koar begini. Yang bisa berbuat itu pemerintah Indonesia. Itulah gunanya pemerintah itu memerintah dengan mengerti sejarah. Mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini sebelumnya. Saya sebagai guru besar, salah satu yang harus saya jelaskan di kelas-kelas saya mengajar, apa betul ada Gestapo itu? Apa betul bukan Soeharto yang terlibat? Sebab ada cerita itu yang dulu bisa diredam. Sekarang dengan adanya kebebasan, orang bisa memakai itu menyebarluaskan. Sehingga banyak orang yang kacau. Dalam rangka itu menurut saya bisa mengerti kalau Gatot Nurmantio menyerukan pemutaran film itu, terutama untuk prajurit. Saya ini udah 20 tahun mengajar tentara. Termasuk Gatot Nurmantio, Muldoko itu bekas murid saya di Sesko TNI. Dan setiap break kuliah saya ngobrol sama mereka. Dan saya tahu apa yang pikiran-pikiran, masalah-masalah yang mereka hadapi. Seruan Gatot itu seruan pembelajaran sejarah. Nah, ada hal baru lagi. Sekarang ramai lagi. Katanya ilmu sejarah mau dihapuskan. Kalau itu benar, maka tafsirannya siap diluncurkan. Ini dituduh PKI lagi. Okay? Ini PKI mau menghapuskan sejarah agar orang tidak tahu dosa-dosa PKI. Dan sudah cerita menarik. Tahun 50-an itu DN Aidit berkampanye kan, mengatakan bahwa peristiwa Madiun itu bukan pemberontakan PKI. Itu adalah hasil provokasi Hatta. Hatta Perdana Menteri waktu itu. Berbalik. Dibalik itu, cerita itu dibalik. Dan karena kampanyenya begitu bagus, orang takut berbicara mengenai Madiun. Cerita Madiun muncul lagi setelah Gestapo. Ada contoh sukses mengubah sejarah. Nah, ini kalau pemerintah tidak bijaksana, ini akan ramai terus. Karena itu saya selalu katakan, belajarlah sejarah. Bukan belajar sejarah untuk dendam, tapi untuk mencegah jangan dendam itu mendapat alasan untuk seperti api menyala terus, sehingga negeri ini nggak aman-aman. Yang saya pentingkan ini adalah keselamatan Republik ini. Jangan kita mencari untung sendiri. Baik yang anti PKI maupun yang pro PKI, pikirkanlah negeri ini. Jangan mencari benar menang sendiri.